Oke, baik, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hujan deras, listrik mati, semoga tidak menyurutkan semangat kita untuk berbagi cerita gitu ya, memupuk tali silaturahmi dan juga saya sih mau panen kekaguman ini dari kawan-kawan yang menginisiasi acara hari ini. Perkenalkan, saya Aisyah Hilal, biasa dipanggil Hilal. Diminta tolong oleh Mas Egi, kawan lama saya, untuk menjadi moderator untuk acara hari ini. Sebagaimana kawan-kawan tahu, tadi malam ada acara pembukaan Pranata Banyu yang pamerannya bisa dilihat di atas. Saya harap dan saya yakin sebetulnya kawan-kawan sudah melihat semua materi di atas, apa yang dipresentasikan oleh kawan-kawan dari Desa Dasun di Jawa Tengah. Hari ini judulnya Sarasehan ya Mas Egi ya. Jadi sebagai kegiatan pengiring dari acara pameran di atas, diselenggarakan Sarasehan untuk kita mengetahui lebih jauh tentang Pranata Banyu gitu. Sebelum memulai, saya diminta ada pesanan dari kawan-kawan penyelenggara. Acara ini bisa terselenggara dengan sangat oke dan masih akan berjalan kurang lebih 1 bulan ke depan ya. Amin, insya Allah. Rencananya akan berjalan 1 bulan ke depan, jadi monggo kalau misalnya ada kawan-kawan yang bisa direkomendasikan untuk datang gitu, bisa diajak ke sini gitu untuk juga melihat karya yang sudah dipamerkan. Acara ini bisa terselenggara atas dukungan banyak pihak dan akan saya bacakan. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada pihak Panasonic, Insinyur Gunawan, Sumaryanto N. Hasibuan Law Firm, PT Sebastian Jaya Metal, Kopi Tondo, Bank Syariah Indonesia, Kultura, Bara Bakery and Gelato, Kompas.id, Intisari, Kelas Pagi Yogyakarta, Debrito 85, Angkringan Zaman Edan. Ada yang ketinggalan nggak? Sepertinya Angkringan Zaman Edan 2 kali. 2 kali, nggak apa-apa. Angkringan Zaman Edan. Nah, sekali lagi boleh. Angkringan Zaman Edan disebut 2 kali. 3 kali. 3 kali dapat jadi 2 bulan tandanya. Dan tentu saja terima kasih kepada Beli Putu Liong dan Mbak Jenny di tempatnya yang bagus ini, acara ini bisa terselenggara. Hari ini ada 4 pembicara yang hadir di sini. Ada Pak Uus, ada Pak Angga, ada Pak Egi, dan juga Pak Kris Budiman. Sebagai moderator saya akan mengantarkan pembicaraan kita karena ini cukup padat ya. Acara obrolan kita hari ini akan dibayangkan berjalan kurang lebih 3 jam. Aku mau ngomong 3 bulan tadi, enggak ya? Boleh. Jadi kurang lebih dalam waktu 3 jam ke depan kita akan membagi sesi-sesi yang awal-awal adalah presentasi dari masing-masing orang yang ada di depan ini, lalu kemudian ada sesi terakhir yang kemudian kita akan bisa tanya jawab. Saya sendiri agak menunggu ini sesi tanya jawab, pasti akan banyak yang pertanyaan-pertanyaan dan konfirmasi atau apa yang ada di kepala kawan-kawan nanti yang bisa disampaikan langsung. Saya sebelum ke pembicara pertama, ini sudah disepakati bahwa yang akan berbicara pertama Mas Angga ya. Mas Angga Hermansyah, saya bacakan dulu profilnya. Jadi ini agak panjang-panjang, ini agak rajin membuat ininya profilnya, jadi harus dibaca sampai tuntas. Jadi Mas Angga Hermansyah adalah petani garam, lahir di Desa Dasun pada 4 Mei 1999. Angga adalah lulusan S1 jurusan Manajemen Universitas Terbuka tahun 2021 dengan predikat cum laude. Hebat. Angga Hermansyah Angga. Yang bikin aku. Tapi kan dari info kamu. Malu orangnya.
Angga Hermansyah aktif berkegiatan di Desa Dasun. Ia tercatat menjadi anggota Karang Taruna Budi Luhur, koordinator KPMD Desa Dasun, dan wakil direktur BUMDes Badan Usaha Milik Desa ya. Karya Bahari Desa Dasun serta pegiat perpustakaan Desa Dasun Cahaya Ilmu. Pada Mei 2021, Angga Hermansyah mendapat SK Pendamping Desa Pemajuan Kebudayaan dari Direktorat Kebudayaan Kemendikbudristek Republik Indonesia. Dari sanalah Angga mulai mendermakan waktu dan tenaga untuk melakukan pendataan kebudayaan di Desa Dasun serta melakukan aksi kebudayaan dengan menyelenggarakan kegiatan pertamanya yaitu Festival Bandeng Merico. Sabar, hampir selesai. Festival Bandeng Merico pada 13 sampai 14 November 2021 bersama seluruh masyarakat desa ya. Selain berkegiatan di Desa Dasun sebagai aktivis dan pegiat budaya, Angga Hermansyah juga sering melakukan kerja-kerja sosial dengan menjadi relawan di Rembang TV. Itu profil dari Angga Hermansyah, tapi kita akan memberikan waktu kurang lebihnya 30 menit untuk Mas Angga berbagi cerita kepada kami semua di sini, kegiatan petani garam di Desa Dasun seperti apa, kisah manisnya seperti apa, kisah pahitnya. Yang manis saja ya. Yang asin dong garam. Betul. Kisah sedih dan kisah gembiranya seperti apa dan apa yang bisa dibagi sama Mas Angga di sini. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten. Kenalkan, nama saya Angga Hermansyah, asli Dasun. Saat ini masih di umur 24 tahun. Kok ketok tua? Kelahiran 99. Jadi mungkin mohon izin dulu Pak Jarwo untuk mewakili sebagai dari petani garam Desa Dasun. Saya hanya rakyat biasa aslinya. Tadi mungkin terlalu wah untuk Saya dari buku loh yang Anda terbitkan loh. Ya, saya warga Dasun. Di sini mencoba menceritakan bagaimana Desa Dasun yang merupakan desa kecil yang berada di pesisir utara Pulau Jawa dengan batas wilayah sebelah barat adalah Sungai Lasem, sebelah timur adalah sungai juga, sebelah selatan baru desa lain, kemudian di utara langsung berbatasan dengan Pulau Jawa, Laut Jawa, yang di situ masyarakat bisa menyebut sebagai Teluk Rembang. Dari letak geografis tersebut menjadi salah satu dasar bagi masyarakat Desa Dasun mencari atau bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani garam dan petani tambak, yang merupakan salah satu aktivitas turun-temurun yang sudah diwariskan sejak dulu. Kemudian mengutip atau membahas sesuai tema pada hari ini soal Pranoto Banyu, saya sedikit bercerita bahwa di Desa Dasun masyarakatnya khususnya bagi nelayan dan petani tambak itu sangat bergantung sekali terhadap perhitungan musim. Perhitungan musim, kalau kita sebut di masyarakat tani atau masyarakat agraris dengan sebutan Pranoto Mongso. Dan masyarakat Dasun juga menyebut itu dengan mongso, yaitu mongso mulai dari mongso kapit, mongso kapat, mongso kalimo, kanem, kapiton, kawulon, dan kesongo. Dan hanya terdapat 7 mongso yang dijadikan pedoman untuk melaut dan
menjalankan aktivitas di tambak. Berbeda mungkin sedikit membaca saya soal Pranoto Mongso yang umum kan ada 12 mongso, artinya ada perbedaan ya untuk perhitungan di daerah Dasun yang notabene ke arah maritim, yang dimana aktivitasnya mengembangkan potensi air yang ada. Kemudian mengulik soal agenda pada kegiatan hari ini serta tema acara dan pameran, yaitu soal Pranoto Banyu yang mengambil garis besar soal pergantian musim antara Mareng, yaitu pergantian penghujan ke kemarau, kemudian Laboh itu adalah kemarau ke penghujan, seperti itu. Nah, secara umum Pranoto Banyu ini adalah pengetahuan tentang bagaimana melakukan perhitungan musim, kemudian mengecek pergerakan air baik di sungai ataupun di laut, kemudian tata kelola tambak soal irigasi air. Artinya bukan hanya meliputi soal perhitungan musim saja, tapi Pranoto Banyu juga membahas soal bagaimana sistem irigasi atau pengelolaan air di tambak Dasun. Nah, makanya itu bisa kita sebut Pranoto Banyu. Kemudian mulai kita membahas soal mongso atau pengetahuan tradisional yang sudah dianut dan dipedomani oleh masyarakat Dasun, di mana ada mongso kapit. Mongso kapit itu adalah mongso sebelum mongso kapat. Artinya di situ sudah mulai pergerakan angin dari arah barat laut, kemudian ketinggian air atau pasang air mulai pada sore hari. Nah, itu adalah transisi atau mulai masuknya ke musim penghujan dari kegiatan yang sebelumnya, yaitu kemarau. Nah, kemudian di situ maka aktivitas yang dilakukan petani yaitu mereka mempersiapkan lahannya dengan cara memenuhi tambak yang sebelumnya digunakan untuk produksi garam, kemudian digunakan untuk budidaya bandeng dengan cara menebar bibit tersebut. Itu bisa dimulai pada mongso itu. Nah, selanjutnya yaitu mongso kapat, di mana dari para penutur yang saya mintai keterangan bahwa mongso ini adalah di mana angin barat atau angin muson barat yang berasal dari barat laut itu berhembus kencang, atau orang lokal sana menyebut baratan, terjadi 5 sampai 10 hari. Tapi pada kemarin, mongso kapat kemarin yang terjadi, baratnya belum muncul. Artinya angin berembus kencang, ombak besar. Kalau kita bisa lihat itu pohon bambu bisa bagian pucuknya bisa sampai menyentuh tanah. Karena saking kencangnya angin itu, di mana nelayan-nelayan juga tidak bisa melaut. Tapi setelah musim itu, artinya setelah ombak besar itu, disitulah musim rajungan dari muncul. Artinya pendapatan nelayan itu meningkat atau banyaklah pendapatan dari aktivitas mencari rajungan dengan alat bubu. Ketika ombak sudah landai, angin sudah mereda, mereka melakukan aktivitas menangkap rajungan, dan disitulah hasil tangkapannya melimpah. Sampai paling banyak itu sehari dari nelayan itu sampai 7 juta penghasilannya. Kemarin, pada tahun kemarin, satu orang. Satu kapal itu biasanya 2 orang.
Dan hanya rajungan atau dan rajungan. Nah, setelah itu barulah ketika air dari sungai atau laut sudah jernih kembali, tidak berwarna keruh, baru muncul rebon atau kita bisa sebut untuk produksi garam. Produksi terasi. Nah, itu ketika landai, air sudah bagus, maka para pemaring atau orang yang beraktivitas mencari rebon itu menjalankan aksinya untuk mencari rebon di pagi hari. Kemudian masuk musim kalimo. Ini juga masih kalimo, nggih. Ini juga musim kalimo, artinya situasi tetap masih hujan seperti biasanya, angin barat laut masih berhembus sedikit-sedikit. Selanjutnya yaitu musim kanem. Nah, biasanya kembali lagi tadi di musim kalimo niku, biasanya di akhiran itu kadang muncul lintang lumbung seperti bentuk kukusan. Artinya penanda bahwa akan panen raya untuk padi. Jadi masyarakat mengetahui, oh ada lintang kukusan. Jadi muncul ikan lumbung, berarti wah ini musim panen padi akan tiba lah. Biasanya musim padi tiba itu kan ada hujan besar sekali yang membuat padi itu sampai terendam oleh air. Lah, itu menjadi penanda bagi masyarakat Dasun. Kemudian masuk mongso kanem. Kanem ini yaitu awal dari mongso mareng, yaitu pergantian penghujan ke kemarau. Masyarakat Dasun mulai memanen bandengnya, memanen bandeng, siliran angin dari pagi hari sudah dari arah barat daya atau arah selatan dengan cuaca yang dingin di pagi hari karena dia bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi yaitu dingin, kemudian bergerak ke laut dengan tekanan yang lebih rendah karena laut sendiri air adalah dimana benda atau cairan yang sulit untuk melepaskan panas, maka di sanalah tekanan udara lebih rendah dan angin dari daratan yang dingin ini berembus ke lautan. Itu musim mongso kanem untuk masyarakat Dasun, dan mereka pagi hari fajar mulai beraktivitas memanen bandeng, kemudian membuang air yang ada di tambak dan menyiapkan petak-petak garam untuk dilakukan produksi garam. Nah, biasanya muncul kalau di lintang atau pola bintang yang muncul dari para penutur itu menyebutkan yaitu lintang wunoh. Lintang wunoh. Lintang wunoh muncul itu seperti bintangnya 6-7 membentuk pola seperti botol ataupun raket, itu ada tangkainya, dan itu juga menandakan bagi nelayan. Nelayan itu kalau musim itu juga untuk nelayan cumi hasilnya juga lumayan karena lintang wunoh juga memberi tanda bahwa musim cumi telah tiba. Apalagi zaman dulu masyarakat Dasun yang beraktivitas beranjang, ya pendapatannya sangat melimpah untuk produksi cumi. Selanjutnya yaitu setelah musim kanem, kemudian kapiton. Kapiton yaitu sudah mulai dengan produksi garam. Dan musim kapiton ini biasanya awal mula panen garam tiba. Panen artinya sudah bisa ngeruk garam walaupun belum maksimal. Itu musim kapiton, biasanya terjadi mulai bulan Juni akhir lah sampai Juli awal. Kemudian setelah itu mongso kawulon. Nah, mongso kawulon ini biasanya kalau masyarakat pesisir yaitu di mana pucukan timuran muncul. Pucukan timuran dulu angin timur laut yang berhembus sangat kencang. Sampai membuat abrasi di pantai. Selain itu juga ketinggian pasang air sangat maksimal, sangat tinggi sekali, yang membuat
baik sungai atau bibir pantai. Pantai itu kadang lahan-lahan yang ada di bibir pantai itu, di tepi pantai itu diterjang ombak karena saking besarnya air pada mangsa kawulon. Terjadi biasanya bulan awal akhir Juli sampai Agustus itu biasa besar lah. Biasanya aktivitas itu para petani tambak khususnya garam ya juga mulai apa ya? Enggak, dia musim maksimal panen itu Agustus, September, awal Oktober itu. Jadi mereka juga memperhatikan pematang tambak mereka, takutnya karena besarnya apa ya? Air itu membuat pematang tambak putus. Artinya dia harus mengontrol bagaimana tekanan air yang ada di dalam tambak harus imbang dengan tekanan air yang ada di sungai agar pematang tambaknya tidak putus. Itu. Selanjutnya yaitu musim mangsa kesongo, yaitu terakhir, di mana setelah air pasang begitu tinggi dan di musim kasongo inilah air mati. Artinya tambak-tambak untuk produksi garam telat dalam suplai air. Artinya air yang ada di sungai tidak bisa pasang dan petani tambak biasanya telat. Jadinya bahan baku air ini telat untuk mengimbangi produksi garam. Karena panasnya maksimal, produksi garam intensitasnya sangat tinggi, tapi tidak didukung dengan posisi suplai air yang melimpah karena posisi mangsa kesongo yang dimana itu banyu mati atau tidak bisa pasang. Nah, habis itu kemudian kadang muncul di akhir kasongo atau bulan Oktoberan muncul lintang lanjar. Yang masyarakat itu biasa menandai munculnya lintang lanjar yang di lukisan itu juga ada ya Om? Ada. Sebagai tanda pergantian musim laboh. Itu ketika itu muncul menandakan bahwa musim kemarau di penghujung musim. Namun ketika lintang lanjar itu muncul kemudian masih panas lagi seperti kemarin, orang Dasun menyebutnya adalah lanjar nunggak ataupun telat nih, telat musim labuhnya. Seperti itu. Kemudian masuklah ke musim penghujan yang ditandai sudah nyala. Waduh. Oke, yang ditandai dengan apa gitu? Hembusan angin yang mulai dari arah barat. Seperti itu. Nah, biasanya ada tanda-tanda alam dan perilaku hewan yang menyertai dalam garis besar pergantian musim. Berarti kan musimnya kalau masyarakat Dasun ada 7 mangsa yang dianut untuk produksi garam, bandeng, dan nelayan. Kemudian kita tarik sebagian besar untuk pergantian musim labuh dan mareng itu ada beberapa perilaku hewan yang bisa kita lihat. Yang pertama yaitu ketika mareng atau sudah memasuki musim kemarau itu munculnya gangsir. Orang Dasun menyebutnya gangsir seperti jangkrik besar. Mereka akan mengerik sangat kencang. Nah, itulah penanda bahwa musim kemarau akan tiba. Kalau musim penghujan, jangkrik itu gangsir itu tidak ada atau tidak muncul. Itu nggak tahu dia pergi kemana itu, bertapa atau gimana. Dan munculnya hanya pas musim kemarau. Kemudian selanjutnya ada tanda-tanda lain yang dilukiskan oleh Mas Egi, Mangsa Laboh dan teman-teman petani, yaitu munculnya wideng. Wideng ini sangat penting. Wideng itu adalah kepiting yang berwarna hitam yang berumah tinggal di pematang tambak. Nah, sebagian besar masyarakat Dasun atau sekitarnya menganggap bahwa ketika wideng atau kepiting hitam itu naik ke atas daratan menuju ke rumah penduduk, nah itulah menandakan bahwa akan ada banjir. Entah itu banjir di sungai ataupun sampai masuk ke pemukiman. Seperti itu.
Dari perhitungan mangsa tersebut atau musim tersebut, bahwa itu adalah salah satu pedoman atau sumber pengetahuan yang menjadi panutan atau pedoman oleh masyarakat nelayan, khususnya untuk menangkap rajungan, rebon, cumi, kemudian budidaya bandeng dan garam. Selain itu ada juga pengetahuan terkait ilmu perbintangan, seperti halnya lintang Munoh tadi untuk pergantian musim, penghujan ke kemarau, kemudian lintang Lanjar atau biasa orang sebut musim lanjaran atau lanjaran itu, kemudian ada kelopon doyong, kemudian waluku atau luku, seperti ya bentuknya seperti itu, luku atau mata yang mata bajak itu. Nah itu biasanya muncul dan masyarakat Dasun menganggap, wah, luku kan fungsinya untuk memutus atau mengangkat itu kan tanah. Nah kalau masyarakat Dasun menganggap lintang luku menggambarkan bahwa luku ini akan memutus tambak, memutus pematang tambak. Nah itulah munculnya tanda-tanda bahwa air besar akan tiba yang berdampak paling buruk memutus pematang tambak karena tekanan air yang sangat besar. Kemudian ada gubuk penceng yang mungkin orang umum bisa sudah paham terkait dengan tersebut untuk menunjukkan arah selatan bagi nelayan. Kemudian dari skema atau pengetahuan tradisional tersebut kita bisa tarik bahwa itu adalah sebuah memori kolektif atau pengetahuan yang sudah lama diturunkan dan dijalankan dari sebuah keharmonisan manusia dengan alam dan dengan Sang Pencipta, kemudian diekspresikan menjadi sebuah aktivitas yang menunjang mata pencaharian mereka. Dan memori kolektif itu sampai saat ini masih digunakan dan dipraktekkan oleh masyarakat. Walaupun kita tahu bahwa transformasi sosial itu sangat-sangat terjadi dengan dukungan teknologi yang sudah ada. Bagaimana teknologi saat ini tidak perlu orang melihat langit, tanda-tanda ngrungokno gangsir. Mereka hanya buka aplikasi, tanggal minggu depan berapa, anginnya dari mana, ketinggian ombak berapa, mereka sudah tahu. Tapi untuk menyikapi hal tersebut, bagaimana kita atau warga Dasun tidak terlalu tergantung. Karena apa? Ketika kita terlalu tergantung dengan hal tersebut yang diciptakan oleh manusia atau perkembangan teknologi, maka kita juga akan mudah diatur oleh yang mengendalikan atau yang pembuat transformasi tersebut. Maka dari itu, saya memunculkan sebuah ide atau gagasan bahwa itu harus berjalan seiringan. Artinya, transformasi sosial dari teknologi itu juga perlu kita gunakan untuk perkembangan zaman. Kemudian pengetahuan tradisional ini yang sudah turun-temurun ini juga dijalankan. Karena apa? Kita butuh pembanding. Kalau kita hanya menganut satu, apalagi baru ya, soal teknologi itu, ketika teknologi itu bubar atau nggak tahu kemana, kemudian pengetahuan atau memori kolektif ini sudah tidak diwariskan secara organik dari waktu ke waktu, ya masyarakat akan kehilangan jati dirinya, kan gitu. Selanjutnya terkait pengetahuan itu, saya sendiri baru awal atau baru memahami secara dasar atau bagian atasnya saja, belum bisa masuk ke dalam, bahwa karena pengetahuan-pengetahuan tersebut harus dibarengi dengan aktivitas atau perilaku. Jadi harus melakukannya. Kalau hanya sebuah pengamatan, kemudian wawancara dengan penutur, itu
masih ngambang. Jadi kita harus bagaimana mungkin harus memahami itu juga harus mempraktekkan kan itu. Kemudian saya mencoba menjadi nelayan rejungan pernah, mencari teri juga pernah di samping kegiatan saya sebagai mahasiswa. Kemudian sebagai petani tambak untuk garam juga saya lakukan. Jadi banyak sekali aktivitas-aktivitas yang saya lakukan selain untuk pengamatan juga untuk membantu biaya saya untuk kuliah. Ya, saat ini saya mencoba terbaru saya mendalami dan meriset tentang Pranata Banyu yang saat ini sudah ada draftnya. Ini yang baru draft soal Pranata Banyu yang sebagian besar saya kerjakan akhir-akhir ini. Walaupun sebelumnya saya sudah melakukan pengamatan sejak lulus SMA, yaitu tahun 2017. Seperti itu. Ya, insya Allah buku ini sebagai pedoman dan pameran ini juga berpedoman kepada pengetahuan tradisional ya Om. Bukan tanpa alasan Mas Egi memunculkan sebuah tema besar tentang Pranata Banyu, tapi Mas Egi juga mencoba berkolaborasi, menyatu dengan pengetahuan tersebut dan masyarakat Dasun. Mungkin itu sedikit dari saya, mungkin nanti jika ada tanya ya. Kalau enak itu menjawab biasanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mas Angga. Saya rasa saya tuh selalu ngiri ya kalau ketemu sama orang-orang kayak Mas Angga gini. Selalu ngiri karena sejalan gitu antara dengan pengetahuan dan laku gitu. Jadi bukan hanya sebatas teori tapi kemudian dilakukan. Pengetahuan itu terus di-update terus gitu ya, di-update terus. Dan di usia yang berapa tadi? 24, saya rasa orang-orang seperti Mas Angga ini orang-orang yang mungkin pribadi-pribadi yang sudah semakin langka ya sekarang ya. Ketika semangat untuk melanjutkan apa yang sudah diwariskan gitu ya oleh leluhur-leluhurnya gitu, lalu kemudian terjun langsung ke lapangan, merasakan. Saya rasa anak saya aja kemudian kemungkinan dua-duanya itu udah Banyu. Kaum rebahan, namanya Banyu juga ngomong-ngomong, kaum rebahan gitu. Jadi sudah sudah terlalu asik di rumah gitu ya, didomestifikasi di dalam rumah gitu. Jadi saya rasa interaksi dengan alam itu hal yang sangat kurang di era sekarang saya rasa. Jadi benar Mas Angga, saya setuju banget. Zaman bisa terus berkembang gitu ya, dorongan-dorongan untuk orang menemukan aplikasi-aplikasi baru yang memudahkan hidup masyarakat modern gitu. Sebetulnya di lain sisi seperti mata pisau ya, jadi dia juga akan membuat kita berjarak dan semakin asing dengan hal-hal kearifan lokal gitu ya, kearifan yang diturunkan sejak turun-temurun gitu, yang membuat kita sebetulnya punya ilmu titen ya. Ilmu titen itu yang sebetulnya semakin terkikis gitu. Jadi orang tergantung sama gadget gitu. Padahal ketika kita dekat dengan alam itu membuat kita semakin menghargai hidup gitu ya. Itu yang menurut saya itu pengetahuan yang menumbuh ya. Yang menumbuh yang sudah jadi masa memori mereka, bangun, jadi pemikiran mereka, kemudian tidur juga itu hal yang mereka pikirkan. Tapi angkat topi juga dengan semangat Mas Angga, karena memang pengetahuan itu banyak yang akan hilang ketika terus kemudian tidak diteruskan gitu ya. Kita tidak tahu umur sampai berapa tahun gitu, tapi ketika itu dibukukan seperti ini, itu ada pengetahuan yang bisa diteruskan, diwariskan dan dikembangkan lagi. Jadi kami menantikan terbitan bukunya. Nanti bisa barangkali kawan-kawan dari Santring akan membantu untuk
menginformasikan. Sedikit tambahan untuk buku ini, saya mencoba menyajikan transkrip wawancara dengan penutur langsung tanpa adanya tambahan dan pengurangan dari percakapan kita. Artinya sang pembaca bebas menginterpretasikan isi dari buku ini sesuai pemahaman semuanya. Jadi ini isinya transkrip. Langsung saya wawancara dengan para penutur. Seperti itu. Kalau boleh tahu yang paling tua umur berapa? Paling tua kelahiran 54. Mulai nelayan tahun 70. Masih menggunakan dayung dan layar. Yang perginya pada malam hari mengandalkan angin timur laut untuk menuju ke arah barat, kemudian pulangnya pada pagi hari dari arah barat daya, kemudian untuk kembali ke arah timur lagi, seperti itu. Pergi malam. Mantranya saya tulis di sini tanpa adanya sensor dan lain-lain. Nanti bisa menikmati. Saya tidak akan membacakan langsung. Ada mantra khusus untuk mengusir puting beliung. Kalau itu yang dipercaya oleh masyarakat sana, dan memang yang terjadi, dia akan tidak datang menyerang ke pemukiman, mereka akan geser atau menggok, berbelok ke arah yang lain. Itu ada, nanti boleh dipraktekkan atau tidak sesuai imajinasinya masing-masing. Saya praktekkan di luar panggung. Kelihatannya sih dengan trennya sekarang kita akan butuh itu mantra itu sering dibacakan ya. Oke, baik. Jadi soal kita akan bergeser ke Mas Uus, pembicara berikutnya. Mas Uus akan memberikan latar informasi yang lebih jauh tentang pengetahuan klasik ini, pengetahuan yang sudah turun-temurun, yang sudah beratus-ratus tahun sebetulnya sudah diberi landasan lah gitu ya. Perkara terus kemudian dilanjutkan atau tidak, kita sangat sebenarnya berharap ada kawan-kawan orang-orang seperti Mas Angga ini kelihatannya harus di-cloning ya gitu ya. Lebih banyak orang-orang seperti muda seperti dia yang membuat kita punya harapan bahwa pengetahuan yang luhur ini bisa terus dilakukan, dipraktikkan gitu. Silakan Mas Uus waktunya.